Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iin Masyita. Saya mahasiswi IAIN Langsa yang saat ini sedang menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat atau KPM berbasis DL Medsos. Di podcast kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan dan edukasi tentang pergaulan bebas khususnya. Dan cara menghindari pergaulan bebas tersebut yang harus kita cegah sejak dini untuk kepentingan di masa mendatang. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja ternyata berasal dari eksploitasi seksual pada media yang ada di sekeliling kita loh. Sebagai remaja, pernahkah kamu berpikir bahwa pergaulan di lingkungan sekitar terkadang sering memaksamu untuk mengikutinya? Sebenarnya apa sih pengaruh pergaulan bagi kalangan remaja? Seringkali kita mendengar ungkapan masa remaja adalah masa abu-abu, labil, emosional, dan ekspresif. Benar. Nah, remaja didefinisikan merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut WHO atau Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Khusus pada kalangan SMA atau sederajat yang berada dalam usia 15 sampai 17 tahun. Wah, rentan sekali. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dalam kesehariannya memerlukan orang lain. Dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi melakukan diskriminasi atau pemberdayaan hak bagi manusia didasarkan perbedaan agama, ras, suku, dan sebagainya. Jadi, pergaulan antar manusia harusnya bebas, tetapi tetap berpedoman pada norma-norma manusia dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hasil yang didapat ternyata secara umum, kelompok remaja yang paling banyak mendapat dorongan seksual dari media cenderung melakukan seks pada usia rentan 14 hingga 17 tahun. Sungguh mengejutkan. Lebih mengenaskannya lagi, menurut hasil penelitian tersebut, para remaja sudah terlanjur mendapat informasi yang salah dari media. Cenderung melakukan seks bebas karena hal tersebut dianggap sudah biasa di kalangan sebayanya. Ditambah dengan tanggapan yang salah dari ungkapan masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan dan masa yang harus dinikmati. Ciri-ciri pergaulan bebas: memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif seperti narkoba, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya, kecanduan menonton konten pornografi bahkan melakukan seks bebas, mengonsumsi alkohol atau minuman keras, serta mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, dan selalu ingin melawan atau rasa malas.
Faktor penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak hanya disebabkan oleh lingkungan pertemanan yang kurang baik, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Orang tua diharapkan bisa selalu mengawasi serta mendampingi remaja. Selain pola asuh orang tua, masih ada 4 faktor lainnya dari pergaulan bebas. Yang pertama, keadaan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menjalin pertemanan yang kurang baik. Yang keempat, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi ini sangat mempengaruhi perilaku remaja, karena remaja tidak mendapatkan akses informasi tentang bahaya pergaulan bebas. Solusi untuk menghindari pergaulan bebas demi masa depan negeri. Secara hukum tertulis pun, setiap orang yang memiliki hak untuk mengembangkan diri yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 12 mengenai hak kebebasan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera. Sesuai hak asasi manusia pada pasal 60 ayat 1 mengenai hak anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya. Pada pasal 61 mengenai hak anak, setiap anak berhak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak-anak sebayanya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan pengembangan dirinya. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perilaku setiap manusia juga tidak lepas dari ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, menurut landasan hukum yang telah dijelaskan, ada beberapa solusi yang dapat menyelesaikan masalah pergaulan bebas di kalangan remaja. Memperbaiki cara pandang, atau cobalah untuk bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Menjaga keseimbangan pola hidup. Berpikir untuk masa depan. Dalam hal ini, kamu perlu menentukan prioritas atau tujuan utama dalam hidupmu dan perilaku baik untuk mencapai cita-citamu, serta menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran. Bertindak seperti remaja yang berpendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan Pancasila dalam kehidupan, seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban hidup, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa pergaulan yang baik sebenarnya tidak mudah dan juga tidak sulit, yang jelas tergantung dari perilaku kita sendiri. Perbanyaklah berkomunikasi dengan orang yang kita percayai atau keluarga. Dalam bergaul, sangat memperhatikan lingkungan sekitar. Apakah kita bisa menempatkan diri dengan baik di dalamnya? Ada pepatah mengatakan, masuk ke kandang kambing tapi tidak seperti kambing. Itu berarti kita menempatkan diri dalam suatu lingkungan, tetapi kita tidak bisa memilah mana hal yang positif yang menguntungkan untuk dilakukan dan tidak terjerumus ke dalam hal negatif yang justru merugikan. Saya Iin Masita,
Semoga podcast ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.